Iya, mantap. Masa udah dikasih kesempatan mundur tadi. Assalamualaikum wabarakatuh, Asmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar gimana, Asmi? Alhamdulillah sehat Kak. Alhamdulillah sehat, luar biasa. Yang kedua teman muda juga ada Abang Yuda Muhammad Guntur Nasution SPD selaku guru SMA Laksamana Marta Dinata dan juga alumni Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Da. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Abang Da? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga teman muda kita sudah hadir juga ini ada Abang Da Farid Akbar Siregar MKOM selaku anggota UPT Promosi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Da. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Abang Da. Kabar baik ya, Bang Da? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Abang. Pertama kali saya dengar kan Kak. Saya terkejut juga bahwa sekolah kami berkolaborasi dengan SMA Laksamana Marta, berkolaborasi dengan UMSU. Ya. Terus kan yang saya tahu nih UMSU adalah salah satu universitas swasta terunggul di Sumatera Utara. Oke. Selain itu memiliki juga UMSU ini memiliki fasilitas yang bagus dan juga dosen-dosennya yang menarik Kak, dan punya wawasan yang luas. Oke, benar-benar first impression luar biasa banget ya. Oke, sekarang aku pengen nanya sama Abang Da Guntur lah. Ya, Guntur, ya. selaku guru dan juga alumni UMSU, bagaimana Abang Da melihat UMSU sebagai mitra dari SMA Laksamana Marta Dinata nih, Bang? Excitednya itu luar biasa ya Bang. UMSU itu memberikan kepercayaan di sekolah kita untuk melakukan kerjasama gitu. Laksamana udah dari 2020 kami. Lama juga. 5 tahun lah berarti ya? Dari awal kami dibentuk pun udah jadi mitra, karena Laksamana ini kan termasuk salah satu alumninya yang banyak masuk UMSU. Oke. Jadi Bang, kenapa nih pihak MRU sendiri memilih SMA Laksamana Marta Dinata sebagai mitra nih, Bang? Ya, satu dari SMA ini juga sering berpartisipasi untuk event kita, Bang. Itu satu. Dan juga sering ada juga siswanya yang berprestasi masuk sini. Oke. Dan juga sebagai mitra dalam kerjasama kegiatan-kegiatan workshop dan seminar juga kita mengundang. Begitu juga sebaliknya Laksamana juga sering mengundang kami kalau misalnya ada event atau ada buzzer gitu lah, stand gitu. Oke. Jadi saling mengundang lah. Kamu tuh berminat menjadi ketua OSIS? Pertamanya sih saya berminat jadi ketua OSIS karena mengajak rekan-rekan saya atau teman-teman saya untuk lebih aktif lagi dalam organisasi ini, untuk ngajak bergabung lah intinya kan ke dalam organisasi OSIS di sekolah. Oke. Kira-kira kemarin pas seleksi itu banyak nggak kandidatnya? Ada 2. Ada 2 kandidat kemarin. Kira-kira kemarin sempat ngerasa kayak, aduh kayaknya aku nggak terima lah, kayak nggak lolos nih. Kemarin sempat ngerasa gitu nggak? Kenapa itu? Kenapa saya ngerasa gitu? Kayak saya nggak pede gitu, jadi nggak pede jadi ketua OSIS gitu. Awalnya nggak pede? Nggak pede. Oh. Tapi karena saya diyakini kalau saya itu bisa, jadi saya percaya diri. Pertamanya dari bapak ini sendiri, bapak Guntur, yang support saya. Kedua ada orang tua, dan ketiga ada teman-teman saya. Pada awalnya nervous, awalnya nggak pede, sehingga jadi pede nih. Gimana nih awalnya? Gitu, jangan malu gitu. Terus bapak yakin kamu pasti bisa. Apalagi kan saya sebelumnya kan pernah Pak menjadi ketua gitu kan di acara sekolah. Jadi dari situ bapak Guntur jadi pengen lah saya jadi ketua OSISnya. Oke. Karena kebetulan di sekolah itu kan setiap ada kegiatan sekolah tentunya OSIS ini kan terlibat. Ya. Nah, mereka selalu terlibat dalam kegiatan-kegiatan sekolah. Jadi dengan kasat mata saya pandang bahwasannya di antara 2 kandidat ketua OSIS dengan wakil ketua OSIS itu adalah pilihan saya. Untuk penentuan siapa yang menjadi ketua OSIS dan wakil berikutnya itu adalah hasil pemilu dari siswa-siswi Marta Dinata. Nah, saya ketemu sama Azmi gitu. Hampir 1 tahun dari kelas 10, 11 dia dicalonkan jadi ketua OSIS. 11 ya, dia jadi ketua OSIS. Di sini saya yakin ini anak saya ini punya potensi gitu. Nah, jadi kenapa kok 2 bisa kandidatnya? Iya, bisa sedikit ya gitu. Gini Bang, kandidat itu banyak. Cuman tentunya sebelum melakukan untuk tahap berikutnya administrasi berkas, saya melakukan seleksi sendiri selaku pembina OSIS.
Saya tes wawancara dengan mereka gitu. Jadi dapatlah saya 2 kandidat, paslon 01 dengan paslon 02 gitu. Nah, potensi dari 01 dan 02 ini yang saya temukan dari hasil wawancara, keseharian mereka bersama saya, tanggung jawab mereka dalam diberikan tugas. Maka 01 dengan 02 inilah yang saya jadikan calon kandidat untuk ketua OSIS waktu P5 kemarin. Dan pada akhirnya the winner is Azmi. Kebetulan Azmi ini juga orangnya friendly, Bang. Dia banyak sosial itu tinggi. Kelas 10, 11, 12, dia itu banyak kawan anaknya, mudah gabung orangnya. Orangnya supel, suka canda gitu. Jadi untuk mendapatkan suara itu gampang dia. Jadi di sekolah itu dia udah banyak gaulannya dengan kakak kelas, dengan adik kelas. Itu dia. Karena itu kan pemimpin itu kan salah satunya itu yang diperlukan kan, bisa bergabung dengan anggota-anggotanya gitu. Di situ saya melihat potensi dia. Gitu. Teman dengan Azmi gitu. Jadi sosialnya memang tinggi. Di situ yang saya harapkan gitu. Jadi untuk mengatur kawan-kawan dari tingkat 10, 11, 12 jadi gampang, mudah kan, karena memang udah sebelumnya udah kawan semua kan. Itu dia. Banyak CK-CK-nya lah. Banyak CS yang banyak mestinya. Dari kelas 10, 11, 12 kenal sama dia gitu ya. Tapi ini ketemu aku PNS sama ketemu. Ada nggak haters? Mungkin suka dengar kayak suka ini yang gini gitu pernah? Alhamdulillah sih nggak ada sih, Kak. Belum ada ya? Belum ada. Jadi kemarin pas proses pemilihan itu setelah diterima. Jadi kira-kira program apa nih yang bakal dibuat OSIS dalam dekat ini? Program dalam waktu dekat ini MPLS sih. MPLS, terima mahasiswa, sekolah Siswa baru ya. Masuk dengan lingkungan sekolah. Itu kapan tuh acaranya? 7 nanti ya. Berarti sekarang masih proses penerimaan siswa ya. Iya. Oke. Jadi ketika menjabat sebagai ketua OSIS nih, kira-kira apa aja kendala-kendala selama menjabat menjadi ketua OSIS? Ya. Masalah tentang personal diri. Ada anggota yang dia nggak percaya gitu, dia daftar OSIS terus dia tiba-tiba masuk, ada problemnya yang dari dia pertama nggak mengikuti rapat. Kedua dia nggak pernah ikut dalam kegiatan apapun, Pak. Ada juga ya? Ada. Nah, itu gimana jadinya cara mengatasinnya? Cara saya mengatasinya, pertama saya panggil untuk menjumpai saya tanyakan dulu alasannya kenapa, Pak. Terus saya kasih peringatan pertama. Terus misal dia melakukan itu lagi, maka saya nggak segan-segan untuk mengeluarkannya, Pak. Tegas kan ya? Iya, mantap. Masa udah dikasih kesempatan menurut tadi. Itu di luar ajaran saya loh. Itu Saya nggak pernah ngajarin saya kayak gitu. Udah, yang penting saya percaya mereka mampu dalam organisasi ini udah oke gitu. Tapi nggak apa-apa juga sih, emang maksudnya kan ini kan sifat tegas dari seorang Iya. Untuk apa dia di situ ada dalam satu organisasi kalau dia nggak ada gunanya, Pak? Wih, berarti bener emang. Iya. Karena ibarat kayak daripada penat pikiran, daripada emosi, ya udah lalu keluar aja gitu. Lebih baik kita bekerja dengan orang yang mau bekerja ya. Ini selama menghadapi banyak kendala ini kan udah cukup. Berapa lama menjabat? Sudah dari 11. Bulan ya, enggak dari tahun ajaran baru dong. Itu kan tahun ajaran baru bulan 7. Bulan 7. Udah hampir setahun juga harus Iya. ya. Kira-kira pernah nggak ngerasa lelah menjadi ketua ini? Sih, Pak. Nah, ini kenapa nih? Apa yang buat sampai ngerasa di titik terendah itu? Jangan bilang bapaknya cerewet. Enggak. Itu skip aja. Maksudnya kan bisa jadi apa juga ya, edukasi juga buat teman-teman yang mana tahu ingin memimpin suatu organisasi. Jadi ini punya motivasi gitu. Setelah tugas saya siap, saya minta izin permisi sama gurunya kalau ada kegiatan. Minta izin keluar kelas gitu ya. Berarti ibaratnya kalau ada tugas kumpul tugas dulu, Iya, baru keluar. Itu kira-kira pernah nggak mungkin gurunya kayak ngomong kayak, kasih keluar aja gitu. Pernah nggak? Saya kan Ya biasa aja sih. ya, oke lah. Biasa garis miringnya takut enggak. Oh iya. Pernah nggak kayak mungkin cerita sama Bang Guntur, mungkin Bang kayaknya guru Pak Ibu tuh Setiap event-event di sekolah atau kegiatan-kegiatan di sekolah gitu. Terkadang menjadi dilema juga bagi saya. Anak butuh juga belajar gitu, tapi kita butuh mereka gitu. Namanya mereka adalah organisasi di dalam intrasekolah. Jadi bagaimana cara saya mengatasi hal tersebut gitu. Intinya saya berpikir
kayak mana caranya anak tidak bisa memanfaatkan situasi organisasi ini dengan alasan untuk kegiatan-kegiatan sehingga mereka menjadi alasan untuk keluar dari belajar. Terkadang tidak semua OSIS juga rajin anak-anaknya gitu, karena ada moodnya lagi rendah, malas dia belajar, dijadikanlah alasan untuk kegiatan OSIS. Jadi setiap pemanggilan mereka itu keluar, saya buat surat izin. Bahwa saya yang memanggil, saya juga koordinasi dengan guru-guru bahwa saya memanggil, saya membutuhkan mereka. Nah, untuk tugas selalu saya ajarkan sama mereka, nanti dikejar. Gitu. Tugas-tugasnya nanti diselesaikan. Karena atau mungkin diselesaikan mereka terlebih dahulu. Gitu. Jadi saya berbicara dengan guru bidang studi semuanya bahwasanya anak OSIS ini sangat saya butuhkan dalam hal menunjang kegiatan sekolah. Nah, alhamdulillah belum ada kendala sejauh ini untuk setelah saya menjelaskan dengan guru-guru. Tadi Bang, sekarang menurut Abang Dan nih, pendekatan seperti apa yang harus kita lakukan supaya generasi kita itu, generasi muda sekarang ini bisa lebih diarahkan, lebih dikontrol, itu gimana Bang? Di siswa ya, saya kalau di luar kan saya bergaul dengan teman sebaya. Ini Siswa mungkin di lingkungan saya. Jadi kebetulan alhamdulillah nanti rencananya saya itu mau melakukan satu program di sekolah, insya Allah nanti kalau diizinkan sama kepala sekolah, berkarya di era digital, berkembang di era digital. Kebetulan ini kita ada program namanya Smalta Got Talent. Kita dengan cara pengembangan bakat seperti ini. Jadi teknik pendekatan saya sama mereka itu adalah bagaimana caranya mereka dikasih tugas tapi tidak menjadi beban sama mereka. Kan gitu Bang. Iya. Mereka kan paling hobi kali itu dengan capcur, Canva. Benar tidak Bang? Kalau menjadikan ada yang berhubungan dengan handphone. Tidak jeduk apa ya? Iya tidak jeduk. Manfaatkan waktu kosong. Iya, jadi mereka kita kasih tugas tapi tetap mereka belajar. Yuk kita buat satu kompetisi, membuat satu video, misalnya membuat rumus matematika gitu. Kayak mana menariknya dan sebagainya. Itulah kompetisinya misalnya gitu. Gitu dia. Bagaimana cara membuat kompetisi membuat video cinta budaya, misalnya tari daerah, gitu dia. Jadi teknik pendekatan dengan siswa ini memahami mereka Bang, tapi jangan dipahami kali. Oh iya, bablas ya. Nanti bablas Lunja nanti. Friendly aja lah. Kalau saya sih jadi guru gitu, dan alhamdulillah sih anak-anaknya juga Senang. senang gitu.